wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Optas Wulandari, NPM Channel 19012. Saya dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu angkatan 2019. Baiklah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang investasi pada ekuitas. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang instrumen-instrumen keuangan, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari instrumen keuangan itu sendiri. Nah, teman-teman, instrumen keuangan merupakan aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk kas, bukti kepemilikan, entitas, dan hak kontraktual. Nah, instrumen keuangan tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama, aset keuangan. Yang kedua, liabilitas keuangan. Yang ketiga, instrumen ekuitas. Yang keempat, instrumen derivatif dan instrumen lindung nilai. Yang pertama yaitu aset keuangan. Aset keuangan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi. Yang kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Dan yang ketiga, pinjaman diberikan dan utang. Dan yang keempat yaitu aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang kedua yaitu liabilitas keuangan, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Dan yang kedua yaitu kewajiban lain-lainnya. Nah, yang ketiga yaitu instrumen ekuitas. Nah, pada instrumen ekuitas atau instrumen keuangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, instrumen ekuitas biasa. Yang kedua, instrumen ekuitas majemuk. Dan yang ketiga, instrumen ekuitas sintesis. Dan yang ketiga yaitu instrumen derivatif. Nah, instrumen derivatif ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, derivatif biasa, dan yang kedua, derivatif melekat. Dan yang terakhir itu yaitu ada instrumen lindung nilai. Nah, instrumen lindung nilai ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu atas nilai wajar, atas arus kas, dan atas investasi neto pada operasi luar negeri. Selanjutnya yaitu metode akuntansi. Nah, metode akuntansi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, metode biaya dan nilai wajar. Nah, pada metode biaya dan nilai wajar ini mengacu pada PSAK 55, yaitu aset keuangan berupa investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar. Dan yang kedua yaitu ada metode ekuitas. Nah, metode ekuitas ini mengacu pada PSAK 15, yaitu jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada investasi, maka akan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya yaitu alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Nah, pada PSAK 15 yang sudah direvisi pada tahun 2014, pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar, aset dan liabilitas teridentifikasi dan dari investasi dicatat. Yang pertama yaitu goodwill. Nah, goodwill, amortisasi goodwill tidak diperkenankan. Dan yang kedua yaitu setiap selisih lebih bagian dari entitas atas nilai wajar, neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investasi terhadap biaya perolehan dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas atas laba rugi entitas. Kemudian yaitu penghentian pengakuan. Nah, investasi menjadi investasi pada anak perusahaan, maka investor akan mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 22 revisi pada tahun 2010 dan PSAK 65 menjual sebagian investasinya dan sisa
kepentingan dalam entitas asosiasi yang merupakan aset keuangan, maka investor mengukur sisa kepentingan terjadi tersebut pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 55 yang sudah direvisi pada tahun 2014. Kemudian yaitu investor mengakui dalam laba rugi selisih atau apapun antara nilai wajar sisa kepentingan apapun dan hasil dari pelepasan sebagai kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas yang dihentikan. Selanjutnya yaitu nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Nah, pada nilai tercatat investasi negatif ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jika nilai tercatat investasi menjadi 0 atau negatif, maka investor menghentikan kepentingannya pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan entitas dikurangkan menjadi 0, tambahan kerugian dicadangkan. Nah, yang kedua yaitu jika entitas asosiasi melaporkan laba, maka investor mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagiannya jika laba tersebut sama dengan bagian rugi yang belum diakui atau belum dicadangkan. Dan yang terakhir yaitu transaksi hulu dan hilir. Sebelum saya menjelaskan tujuan dari kedua transaksi tersebut, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, jadi transaksi hilir tersebut merupakan transaksi yang terjadi antara dua unit entitas yang sama atau sering disebut dengan transaksi yang mengalir dari induk ke anak perusahaan. Sedangkan transaksi hulu adalah transaksi dari anak ke induk perusahaan. Nah, adapun tujuan dari kedua transaksi tersebut, pasti kalian ada yang bertanya, apa sih tujuan dari transaksi hulu dan hilir? Apa sih itu transaksi hulu dan hilir? Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan pengertian dari kedua transaksi tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan dari transaksi tersebut. Nah, tujuan dari kedua transaksi tersebut adalah menyajikan yaitu terutama untuk kepentingan pemegang saham dan kreditor perusahaan induk. Nah, tidak hanya pengertian tujuan, di sini saya juga akan menjelaskan tentang dampak dari kedua transaksi tersebut. Jadi, teman-teman, kedua transaksi tersebut juga mempunyai dampak. Nah, adapun dampak keduanya yaitu perlu dilakukannya eliminasi. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa dampaknya adalah kita perlu melakukan eliminasi untuk menyesuaikan informasi yang disajikan kembali di laporan keuangan konsolidasi. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.